Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Brian Rianto akan membacakan makalah kelompok 1 yang berjudul Etika Moral dan Hukum. Kita langsung aja ke pembahasan etika moral dan hukum. Definisi etika dan mengapa manusia perlu dan penting untuk bertindak sesuai dengan kode etik. Jawab, etika adalah ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan upaya menentukan perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh manusia untuk dikatakan baik atau buruk. Dengan kata lama, aturan ataupun pola-pola dari tingkah laku yang dihasilkan oleh akal manusia. Karena agar mahasiswa mampu untuk mengobrol pribadi dan dapat mengetahui dan membandingkan moral-moral yang ada di masyarakat. Yang kedua, perbedaan etika, hukum, dan moral, yaitu perbedaannya muncul dari kebiasaan tingkah laku yang dianggap baik di masyarakat, sedangkan hukum itu dibuat oleh manusia dan terkadang mementingkan sebuah pihak, dan moral berasal dari hati nurani tiap manusia. Yang ketiga, mengapa etika bisnis menjadi semakin penting? Karena untuk memudahkan penerapan etika perusahaan dalam kegiatan sehari-hari, maka nilai-nilai terkandung dalam etika bisnis harus dituangkan ke dalam manajemen. Yang keempat, apa yang harus dilakukan oleh sebuah organisasi untuk menyempurnakan etika bisnis organisasi? Jawabnya, yang harus dilakukan oleh sebuah organisasi untuk menyempurnakan etika bisnis organisasi ialah harus mempunyai prinsip untuk menjalankan dengan prinsip otonomi, kejujuran, keadilan, loyalitas, dan integritas moral, dan adanya prinsip-prinsip menjadi dasar karyawan beretika perusahaan. Tujuan pembelajarannya yaitu mampu memahami definisi dan perbedaan etika, hukum, dan moral. Terus aktivitas pembelajaran, diskusi kelompok tentang perbedaan etika, pembagian kelompok sosialisasi, pembagian kelompok presentasi. Selanjutnya, etika, mengucap salam saat bertamu ke rumah orang lain. Etika ini sudah diajarkan sejak dahulu hingga sekarang, sehingga seorang yang tidak mengucap salam saat bertamu akan dianggap tidak memiliki etika. Yang kedua, mencium tangan kedua orang tua ketika akan beraktivitas. Selain mengucapkan salam saat bertamu, ada juga contoh etika lain, yaitu mencium tangan kedua orang tua ketika hendak melakukan kegiatan. Tidak hanya dipraktikkan oleh seorang anak yang masih sekolah, namun juga oleh seorang yang akan berangkat kerja. Yang ketiga, membuang sampah di tempat sampah. Etika ini sudah diajarkan sejak dahulu hingga sekarang, namun hingga hari ini masih banyak anak yang melanggar etika dengan membuang sampah sembarangan. Yang keempat, memohon maaf ketika melakukan kesalahan. Ada juga contoh etika yang lain, yaitu meminta maaf ketika melakukan satu kesalahan. Etika ini sangat penting dalam rangka meningkatkan perdamaian, namun harus diakui juga bahwa masih ada enggan meminta maaf saat melakukan kesalahan. Yang selanjutnya, hukum. Yang pertama, peraturan lalu lintas. Norma hukum berlaku dalam perlaluan lalu lintas. Ketika kita tidak sengaja melanggar lampu merah, maka dikenakan sanksi berupa surat tilang. Yang kedua, membayar pajak. Membayar pajak kok masuk norma hukum? Kenapa masuk norma hukum? Apabila kita tidak membayar pajak, maka kita mendapatkan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku. Yang ketiga, tidak merusak fasilitas umum. Merusak fasilitas umum pastinya akan mendapatkan sanksi. Yang paling sering dilakukan adalah menggantinya dengan fasilitas yang baru. Nanti hukum yang berlaku seperti tidak kebut-kebutan di jalan raya, tidak melakukan hal-hal yang tidak diinginkan, tidak dalam kasus apapun. Yang kelima, menanti peraturan yang ada di sekolah. Datang sekolah pagi hari dan memakai atribut yang pastinya ada tujuannya kan, yaitu agar tidak mendapatkan sanksi. Ini adalah satu peraturan yang biasanya ada di sekolah. Selanjutnya, hukum di masyarakat. Dalam masyarakat juga terdapat hukum. Contohnya, lingkungan kita mengadakan kerja bakti setiap hari Jumat dan kita tidak dapat mengikuti kegiatan tersebut, maka kita akan mendapatkan sanksi sesuai dengan yang sudah disepakati. Yang ke-8, hukum dalam pemerintah. Dalam menjalankan tugasnya, para lembaga juga memiliki sumpah atau janji yang apabila melanggar akan membutuhkan sanksi baik dari manapun dari agama.
Selanjutnya moral. Yang pertama, berbicara pelan di depan orang tua. Tindakan seperti ini sebagai contoh mengenai bentuk penghormatan yang selalu diperlihatkan oleh masyarakat, khususnya masyarakat yang mempunyai budaya bangsa timur. Yang kedua, menunduk ketika berjalan. Selain dari contoh di atas, ada contoh lain juga tentang moral seperti menunduk saat sesudah melewati orang-orang sekeliling. Berjalan yang menunduk telah diajarkan oleh nenek moyang serta harapan penghormatan yang lebih tua umurnya. Selanjutnya, tidak membuang keributan di masyarakat. Dalam kehidupan masyarakat, fenomena sosial yang sering terjadi sering sekali dihubungkan dengan ribut saat berada dalam kelas atau ketika jalan belajar. Selanjutnya, tidak korupsi uang rakyat. Masalah sosial yang sudah tidak asing lagi dan sering sekali terjadi, yakni kasus korupsi. Orang yang melakukan korupsi tentu saja banyak sekali merugikan masyarakat, bahkan secara nyata atau membuat masyarakat sengsara. Penutup kesimpulannya adalah manusia itu hakikatnya adalah makhluk sosial, mempunyai keinginan untuk hidup bermasyarakat dengan manusia-manusia lain. Artinya setiap manusia mempunyai keinginan untuk berkumpul dan mengadakan hubungan satu sama lain dengan sesamanya. Terima kasih.